Halo semua, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang saya berada di Riverside, Kota Malang, Jawa Timur ya. Bisa dilihat untuk kawasannya di sini sangat nyaman sekali ya, berhubung kawasan Riverside ini dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang pastinya sangat asri dan sejuk. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mereview sebuah villa yang menawarkan hunian compact dan juga open space. Kira-kira seperti apa villanya? Yuk kita langsung ke lokasinya. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di area depan villanya ya. Bisa kita lihat untuk tampilan villanya di sini memang modelnya tertutup ya, berhubung ini merupakan private villa teman-teman. Nah, sebelum saya bahas untuk bagian dalamnya, sekarang kita lihat dulu untuk area carportnya ya teman-teman. Untuk area carport di sini hanya muat untuk satu mobil saja ya, karena ini luasannya hanya sekitar lebar 3 kali panjang 5 ya. Untuk bagian dinding-dinding depan di sini dia hanya menggunakan kamprot saja ya teman-teman. Kemudian masih juga disediakan untuk area lahan hijau, walaupun memang tidak terlalu banyak ya, berada di sisi depan dan juga di area belakang carport di sini ya. Kemudian untuk pintu masuknya, pintu gerbangnya berada di sisi kanan saya ini teman-teman. Untuk modelnya keren ya, sudah double door, dan kemudian untuk materialnya di sini dia menggunakan pintu besi yang kemudian di finishing dengan cat berwarna abu-abu tua. Dan menariknya di kanan kiri bagian pintu gerbangnya juga masih diberikan lampu hias dengan model yang cukup estetik ya. Oke, kita lanjut untuk lihat bagian dalamnya. Welcome to Wonder House. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di area dalam villanya ya. Gimana menurut kalian? Keren ya untuk tampilannya. Sudah serasa liburan di Pulau Dewata, Bali. Nah, di bagian depan, di sana terdapat area hijau ya teman-teman. Di sana kalian juga bisa tanami tanaman hias yang pastinya bikin menarik untuk tampilan villa bagian depannya. Kemudian setelah area hijau, kita langsung disambut dengan area poolnya yang sangat keren ini teman-teman. Untuk area pool di sini luasannya sekitar 3,5 kali 3,5 dengan kedalaman 1,2 meter ya. Untuk bagian material kolamnya di sini dia menggunakan keramik mosaik ya teman-teman. Menariknya di samping kolam renang ini juga terdapat decking kayu yang terbuat dari material conwood teman-teman. Pastinya ini sudah tahan air ya, karena diletakkan di area outdoor. Bisa kita lihat juga untuk bagian dinding-dinding sampingnya, dia masih menggunakan kamprot dengan tambahan variasi tali air ya. Kemudian di kanan kiri, bagian kanan dan kiri juga masih disediakan area hijau, jadinya kalian masih diberikan untuk bisa kalian tanami tanaman hias yang pastinya juga mendukung untuk tampilan fasad villa di area sini jadi lebih bagus lagi. Sebelum ke area teras, di sini juga disediakan pijakan berupa batu alam ya. Jadinya kita baru bisa melangkah ke area bangunan utamanya. Nah, sebelum kita naik, saya ingin jelaskan dulu untuk tampilan fasad villa ini teman-teman. Untuk villa ini dia sudah mengusung konsep modern tropis ya. Tampilannya cukup simpel di mana bagian utamanya dia dikelilingi oleh semacam sampul berbentuk huruf C ya teman-teman. Di sini untuk bangunan utamanya memang modelnya persegi panjang dan sekilas saya melihatnya seperti kontainer teman-teman. Tetapi ternyata bukan ya. Jadi memang bangunannya di model seperti kontainer tumpuk. Dan untuk bagian depan bangunan utama di sini dia full terdapat bukaan jendela yang sangat banyak ya. Bisa kita lihat untuk di bagian atas bukaan jendelanya terdapat 3 bagian. Untuk bagian atas dan bawah itu adalah bukaan jendela paten. Sedang di bagian tengah terdapat 4 bukaan jendela yang bisa dibuka ya teman-teman. Pastinya untuk pencahayaan di area depan ini sangat bagus sekali ya. Di bagian lantai satunya ini juga diberikan bukaan jendela yang sangat besar dengan model sliding teman-teman. Ini juga bisa difungsikan untuk akses langsung masuk ke area bagian dalam rumahnya. Untuk bagian lantai bagian teras dia juga masih sama ya. Dengan area di area pool dia menggunakan conwood. Sedang untuk bagian dinding dan plafon dia menggunakan bahan PVC teman-teman. Oke, mungkin kita langsung naik ya ke area terasnya.
Untuk area teras di sini, kalian mungkin nanti bisa tambahkan tempat duduk santai sambil menikmati suasana pool di area depannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya teman-teman. Untuk area teras bagian samping di sini lebarnya sekitar 2 meter ya. Untuk material juga sama, dia menggunakan material conwood ya. Yang menariknya adalah berhubung plafon di sini sedikit offset ke kiri, ditambahkan 4 pilar besi baja model silinder ya, yang kemudian di finishing dengan warna abu-abu tua. Nah, untuk warnanya di sini disamakan juga dengan bagian bangunan utamanya teman-teman. Untuk bagian utama di sini memang di model seperti kontainer pastinya terdapat motif timbul-timbul ya. Dan di sini untuk pewarnanya juga disamakan dengan bagian kusen bagian pintu utama. Nah, ini merupakan pintu utama menuju ke bagian dalam teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin tunjukkan dulu di area ini juga sudah disediakan tempat duduk santai model gantung ya. Di bagian kiri juga masih disediakan area hijau sampai ke arah belakang yang nantinya bisa kalian tanami tanaman hias yang kalian suka. Dipadukan juga dengan batu koral ya untuk di bagian sampingnya. Di bagian samping ini juga masih ditambahkan bukaan jendela ya teman-teman. Untuk di bagian utamanya terlihat di bagian atas pintu terdapat bukaan jendela yang cukup besar. Dan juga di bagian area pantry-nya ini juga sudah diberikan bukaan jendela dengan model sliding yang cukup panjang. Oke, mungkin kita langsung lihat untuk bagian dalam vilanya. Sekarang saya sudah berada di area dalam vilanya teman-teman. Bisa kita lihat ya, karena mengusung open space, jadinya untuk area ruang keluarga, area ruang makan, dan juga dapur menjadi satu kesatuan ya. Ketika masuk, saya langsung disambut dengan area meja makannya teman-teman. Nah, yang uniknya di area meja makan di sini, ketika nantinya kalian sudah selesai makan dan tidak terpakai, meja makan ini bisa kalian lipat ke arah dinding. Pastinya untuk area di sekitar ruang keluarga ini menjadi lebih besar ya. Untuk meja makan di sini hanya terdapat 4 seat saja ya teman-teman. Dan yang cukup menarik di bagian salah satu tempat duduknya di sini menyatu dengan area sofa di bagian ruang keluarga ya. Dan di bagian tempat duduknya ini juga masih bisa difungsikan sebagai storage penyimpanan untuk barang-barang kalian. Untuk lantai di area ruang bangunan induk ini dia sudah menggunakan lantai vinil dengan motif kayu ya teman-teman. Pastinya ini juga disambungkan dengan bagian samping-samping untuk di area ruang keluarganya. Jadi di bagian area keluarga di sini dia full diberikan wall panel sampai ke bagian dinding kanan kiri sampai ke arah plafonnya dengan motif kayu juga teman-teman. Di sini hanya diberikan tali air yang menyatu dari bagian dinding samping sampai ke dinding samping di bagian depannya. Di sebelah kiri terdapat area TV-nya. Untuk bagian meja TV-nya di sini dia hanya diberikan ambalan kecil hanya untuk menaruh untuk mungkin barang-barang kecil ya. Jadi seperti remote AC ataupun remote TV. Untuk di area ruang keluarganya ini memang sengaja dibikin agak plong ya teman-teman. Berhubung sofa ini merupakan sofa bench yang nantinya bisa dimodel lebih besar lagi. Oke, kita lanjut untuk ke area dapurnya teman-teman. Untuk di area dapur di sini cukup terang sekali ya. Berhubung di bagian atas terdapat skylight. Untuk skylight di sini terdapat 3 bagian teman-teman, berada di bagian tengah dan juga terdapat di kanan kiri, yang nantinya itu adalah area tempat tidurnya. Untuk tinggi plafon di sini setinggi 4,6 meter ya teman-teman. Ini sama juga dengan bagian plafon di area samping terasnya. Sedang untuk luasan bangunan utama, di sini lebarnya sekitar 2,7 dengan panjang sampai ke belakang itu sekitar 9 meter. Oke, mungkin sebelum kita ke lantai 2 bagian mezaninnya, kita bahas dulu untuk bagian dapurnya ya. Di sini untuk bagian dapurnya cukup kompak ya, terdapat sink, kemudian kalian mungkin tinggal tambahkan saja kompor tanam di bagian sini ya. Sudah disediakan juga kabinet storage penyimpanan yang cukup banyak di bagian bawah dan atas. Dan yang saya suka adalah pemilihan warnanya yang membuat ini terlihat lebih elegan ya. Jadi ada khusus putih di arah kiri dan warna gelap di bagian kanan. Di bagian kanan pun juga masih dimaksimalkan dengan storage penyimpanan di bagian bawah tangga. Di sini bisa kita lihat terdapat storage penyimpanan untuk mesin cuci, kulkas, dan juga dispenser ya. Dan masih juga terdapat storage penyimpanan untuk peralatan kalian. Di bagian kiri ini juga sudah disediakan dishwasher teman-teman dan juga microwave. Di bagian atasnya juga masih terdapat storage penyimpanan yang cukup banyak sekali ya. Untuk pintu di belakang saya ini merupakan pintu menuju akses kamar mandinya ya.
Bisa dilihat untuk pintunya di sini dia menggunakan frame alumini dipadukan dengan bagian tengahnya berupa kaca bening yang diberi stiker sunburst atau stiker kaca es ya teman-teman. Mungkin kita coba lihat untuk bagian kamar mandinya. Untuk area kamar mandi di sini luasannya 2,6 kali 1,5 ya. Ini cukup compact sekali, sudah tersedia area shower, wastafel dan juga kloset ya. Untuk area shower di sini sudah dipisahkan, terdapat split level dan juga sudah diberikan partisi kaca yang pastinya untuk area basah dan area kering sudah dibedakan ya. Untuk material lantainya di kamar mandi ini dia sudah menggunakan granit tile dengan motif batu alam dengan tekstur yang kasar ya. Pastinya ini tidak licin. Kemudian untuk bagian dinding-dindingnya dia sudah di full dengan keramik ya, dari bawah lantai hingga plafon. Di bagian kanan juga masih diberikan storage penyimpanan di bagian bawah wastafelnya ya, jadi kalian bisa taruh peralatan kamar mandi di bagian dalam sini. Di atasnya juga ditambahkan cermin yang cukup besar ya, supaya tampilan di sini juga lebih luas lagi. Di bagian belakang saya ini terdapat bukaan jendela yang cukup besar ya teman-teman. Pastinya ini juga sangat berfungsi untuk bukaan cahaya di area kamar mandinya ya, supaya tidak lembab. Dan ketika saya buka, ini langsung tembus ke area belakang villanya teman-teman. Dan di bagian atas jendela ini juga masih difungsikan untuk tempat penyimpanan water heater dan juga outdoor AC yang langsung menyambung ke arah bagian samping teras bagian villa ini. Oke, kita lanjut ke area berikutnya ya. Sebelum kita ke lantai mezaninya, saya ingin jelaskan dulu untuk bagian railing tangganya teman-teman. Di sini dia menggunakan material plat besi yang cukup tebal ya, dengan dipadukan dengan bagian dindingnya diberikan kaca bening. Oke, kita lanjut ke lantai mezanin di atas. Sekarang saya sudah berada di lantai mezan atasnya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat yang di sini cukup menarik adalah area tempat tidur anak dengan area tempat tidur utama. Di sini menjadi satu ya, berhubung villa ini mengusung konsep open space, jadi tidak ada sekat pemisah ya. Kemudian di sini untuk bagian area tempat tidur anak terdapat 2 single bed. Dan untuk bukaan cahaya di area tempat tidur ini cukup banyak ya. Berada di samping bednya ini terdapat bukaan jendela yang cukup besar. Kemudian ditambahkan lagi dengan bukaan jendela skylight di bagian atas. Kalian juga tidak perlu khawatir apabila ketika siang hari cukup terik ya. Di sini juga bisa diberikan penutup berupa roll blind ya. Pastinya aman dari sinar matahari yang cukup terik. Di bagian belakang bednya juga bagian dinding juga sudah di cover full dengan panel kayu. Dipadukan dengan adanya tali air dan juga lampu LED supaya tampilannya jadi menarik lagi ya. Untuk lantai di area mezanin ini juga masih sama ya, seperti di area lantai 1 dia menggunakan vinil dengan motif kayu. Yang cukup menarik di area selasar ini cukup panjang ya untuk menuju ke area master bedroomnya. Untuk lebar selasar ini sekitar 1 meter teman-teman. Dan di bagian atas di sini juga sudah terdapat skylight yang pastinya cukup menerangi untuk area selasarnya ya. Untuk luasan skylight ini sekitar 70 kali 70. Selain itu, juga terdapat bukaan jendela di bagian kiri ini ya teman-teman. Untuk bukaan jendelanya cukup besar dan ini masih bisa dimodel bukaan sliding. Nah, sekarang saya berada di area master bedroomnya teman-teman. Untuk area master bedroom di sini disediakan bed dengan ukuran 160 ya. Sudah tersedia bagian nakas kanan kiri, diberikan juga lampu tidur yang cukup menarik ya. Dan di bagian dinding-dindingnya di sini di full wall panel dengan motif kayu ya teman-teman hingga ke arah plafonnya. Di sini hanya diberikan tali air yang menyambung sampai ke atas. Dan untuk di area master bedroom ini juga masih diberikan bukaan skylight seperti di area tempat tidur anak ya. Juga kalian juga tidak perlu khawatir apabila terlalu terik karena di sini juga masih diberikan roll blind untuk menutup supaya sinar tidak masuk ke area tempat tidurnya. Di bagian kanan bednya juga terdapat bukaan jendela yang sangat banyak ya. Terdapat 4 bukaan jendela yang bisa dibuka yang langsung mengarah ke arah depan pool di villa ini. Di bagian depan bednya hanya diberikan TV saja yang menggantung ya teman-teman, tanpa diberikan kabinet TV berhubung untuk area master bedroom di sini luasannya tidak terlalu besar. Ya teman-teman, itu tadi review lengkap untuk Villa Wonderhouse ya. Sekedar info saja teman-teman, bagi mungkin teman-teman yang ingin tahu lokasi detailnya,
Untuk Wonder House ini berada di kawasan Riverside, Kota Malang ya. Dan lokasinya ini hanya 1 menit saja dari exit tol Singosari. Dan selain itu, di kawasan Riverside ini juga masih banyak fasilitas umum ya. Di antaranya Bina Bangsa School Malang, kemudian juga ada Bengkel Riverside, dan Haris Hotel and Convention Malang. Untuk Villa Wonder House ini, selain bisa dijadikan opsi rumah kedua ketika kalian berlibur di Kota Malang, Wonder House juga bisa dijadikan sumber investasi ya dengan model bisnis sewa villa. Dikarenakan tampilan villa ini sangat bagus dan juga lokasi yang sangat strategis, pastinya banyak sekali orang yang tertarik. Untuk Villa Wonder House ini start harga dari 1,9 M ya, dan itu juga sudah full furnish beserta elektronik di dalamnya. Pastikan kalian jangan sampai kehabisan ya, berhubung Villa Wonder House ini hanya tersisa 4 unit saja. Bila kalian tertarik dengan villanya, kalian bisa langsung kontak di nomor marketing yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!